Ya, kembali di Prime Talk, pemirsa, saya kembali ke Bung Febri di KPK. Bung Febri, lalu kalau misalnya memang KPK memiliki keterbatasan tenaga begitu ya, untuk mengusut 180 nama ini, strategi ke depan oleh KPK ini akan dilakukan seperti apa? Mengingat publik sudah menunggu-nunggu dan bahkan mungkin menagih utang KPK ini. Ya, memang tentu saja harapan cukup banyak. Kami sadar sekali soal itu dan kami akan terus bekerja secara maksimal. Perlu kami informasikan bahwa saat ini ada sekitar 96 orang penyidik dan 80 penuntut umum. Jadi untuk penanganan perkara-perkara, terutama penanganan perkara operasi tangkap tangan, memang dibutuhkan kerja yang cepat. Tapi kita akan terus tingkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara. Nah, terkait dengan aktor-aktor, terutama juga distribusi ke kepolisian dan kejaksaan, tentu kita akan melihat lebih jauh dari aspek yang lebih strategis. Misalnya, jika memang pihak-pihak yang sudah patut ditingkatkan pada tingkat penyidikan, misalnya itu adalah penyelenggara negara dan merupakan domain dari KPK, tentu saja KPK akan menangani hal tersebut. Meskipun memang dibutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut, dan selain itu ketika kita menggunakan pasal 2 atau pasal 3, salah satu hal yang membuat kita butuh waktu lebih adalah soal perhitungan kerugian keuangan negara. Tapi seharusnya ini sudah selesai kalau perkara tersebut sudah masuk ke persidangan dan sudah pernah dihitung baik oleh BPK ataupun oleh BPKP. Kami terus akan tangani perkara-perkara yang ada ini tentu saja. Di tahun 2017 kita berharap kita bisa lebih efektif. Baik, Bung Febri, apakah ada hal yang lebih mendetail mengenai pelimpahan kasus ini kepada penegak hukum lainnya? Mungkin dari segi jumlah, berapa kasus yang mungkin diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Apakah ada juga yang diserahkan kepada Polri? Lalu kemudian, apakah nantinya KPK akan tetap melakukan supervisi atau seperti apa nanti teknisnya, Bung Febri? Ya, KPK punya tugas koordinasi dan supervisi di pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, tentu saja kalau ada pelimpahan kita akan supervisi dan kawal proses penanganan tersebut, apakah itu di kepolisian ataupun di kejaksaan. Pasti tidak akan kita lepaskan seperti itu saja. Koordinasi dengan penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan sejauh ini cukup bagus kita lakukan terkait dengan pelimpahan-pelimpahan ataupun jika ada hambatan di kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara. Saya ingin juga sampaikan terkait dengan operasi tangkap tangan dan jumlah. Memang kita perlu sepakati dulu terkait dengan indikator besar atau kecilnya sebuah perkara. Salah satu contoh ketika perkara yang ditangani adalah perkara di daerah. Dari perspektif Jakarta kita akan melihat mungkin saja perkara itu kecil kalau dilihat dari sudut pandang Jakarta. Tapi dilihat dari perspektif korban di daerah, apalagi daerah-daerah yang telah sekian lama didera oleh korupsi oleh kepala daerahnya, apalagi di daerah-daerah dengan dinasti politik yang sangat mencengkram, maka proses hukum yang dilakukan terhadap kepala daerah tersebut tentu efeknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, KPK memang berada pada dua sisi cara pandang tersebut. Di satu sisi ada harapan kita mau berpusat misalnya di Jakarta, tapi banyak sekali harapan KPK untuk hadir di daerah. Karena itu dalam operasi tangkap tangan, dari 17 operasi tangkap tangan yang dilakukan, ada 5 kepala daerah yang kita tangani dan sebagian diyakini itu terkait dengan fenomena dinasti politik di daerah tersebut misalnya. Oke, baik. Saya ke Bung Eson. Bung Eson, 96 penyidik, 80 penuntut umum, menurut ICW ini bisa dipahami kenapa kemudian akhirnya KPK mungkin saja nanti akan melimpahkan kasus ini kepada penegak hukum lainnya? Iya, saya bisa, ini sebenarnya persoalan klasik KPK dari dulu ya. Jadi beberapa kasus tidak tuntas atau misalnya terhambat gitu, tidak terselesaikan karena salah satu faktornya ada keterbatasan penyidik. Lagi-lagi tadi jumlahnya itu, jumlah laporan yang masuk itu deras betul. Ya. Harapan publik KPK lebih tinggi daripada dua institusi penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian. Tapi lagi-lagi mereka punya keterbatasan. Nah,
beberapa orang suka bilang begini, KPK tuh lebih senang OTT daripada bicara soal pengembangan kasus. Jadi pengembangan kasus maksudnya ada kasus baru harus telaah lagi, investigasi lagi, lama gitu. Tapi kalau OTT ketika dapat barangnya atau dapat orangnya, prosesnya begitu cepat. Nah, ini sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh KPK. Jadi memang tidak bisa menunggu atau berpasrah begitu saja. Dorongan-dorongan dulu waktu itu adalah soal penambahan jumlah penyidik gitu ya, atau misalnya terobosan melakukan rekrutmen penyidik sendiri di luar polisi jaksa, itu jadi satu kebutuhan. Walaupun kayak diam-diam gitu KPK sebenarnya sudah rekrut penyidik sendiri dari tanda kutip di luar polisi dan jaksa, tapi kebutuhannya nggak imbang. 96 menangani ratusan kasus, kok kayak satu kasus ditangani oleh satu orang menangani berapa kasus. Oke, gitu. tapi kemudian lebih baik KPK terus menambah jumlah penyidik. Apakah memang urgensi untuk melimpahkan kasus ini 180 nama ini sudah sedemikian tinggi supaya harus cepat-cepat dilimpahkan supaya diusut? Satu hal nggak boleh dilupakan kasus yang lama. Kemudian jangan biarkan koruptor itu melenggang keluar tanpa misalnya dia punya beban yang harusnya dipertanggungjawabkan. Nah, saya sendiri punya kepercayaan bahwa lagi KPK punya ketentuan tidak semua kasus bisa ditangani oleh KPK. Jadi dan KPK sebaiknya pilih-pilih nih bicara soal aktor. Kalau aktornya aktor tanda kutip kakap dalam artian mungkin mantan menteri, politisi di DPR RI dan sebagainya, kasus itu harus tangani KPK. Tapi kasus-kasus yang ikutan yang bersama-sama tadi yang disebut tadi bersama-sama itu sebaiknya dilihat lagi. Kalau kasusnya adalah aktor kecil di tingkat lokal, tidak ada salahnya untuk dilimpahkan. Sayang betul tenaga KPK untuk menangani kasus-kasus kecil. Gitu. Baik, saya akan menerima penelpon. Ada Pak Iskandar dari Maluku. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin Pak Iskandar punya tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, Pak. Ya, tanggapan saya bahwa memang KPK kelihatan memang walaupun dengan alasan 96 penyidik itu kelihatan tebang pilih. Karena kelihatannya begini, ketika kita melakukan laporan dan melakukan supervisi itu tidak ada tindak lanjut. Supervisi dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Kami mengambil keputusan untuk tidak lagi kembali ke KPK karena sudah tidak percaya karena KPK tidak mau ke daerah. Itu yang kami alami di daerah, terutama di Maluku Utara. Ada kasus yang anehnya itu sudah SP3 sampai 2 kali. Ini kan aneh. Kenapa KPK sampai diam begitu? Itu menjadi catatan kami bahwa kami sebagai lembaga di daerah, lembaga yang ngotot, itu sampai tidak mau lagi putus asa. Ngapain kami harus ke Jakarta? Buang-buang energi, buang-buang stamina kita berteriak. Masyarakat kita sudah muak dengan ketidakpercayaan. Karena kita melihat bahwa KPK ada pilih. Pak Febri juga tahu mungkin Pak ini kita juga sampai sudah ke ICW bahwa semua untuk memberikan dukungan. Tapi tidak ada dari tahun 2005, 2006 sampai saat ini. Kasus SP3 2 kali. Untuk itu kami pikir bahwa KPK jangan melihat bahwa nilainya berapa. Tetapi ada itikat. Orang berubah pola pikir. Itu yang paling penting. Baik, ada itikat baik untuk orang tidak melakukan. Baik, terima kasih. Kami sudah menerima poinnya Pak Iskandar. Terima kasih. Menelpon langsung dari Maluku. Saya langsung kepada Bung Febri di KPK. Bung Febri, ada sejumlah kasus mungkin yang dipertanyakan oleh publik. Contohnya dari tadi ada Pak Iskandar dari Maluku. Mungkin Anda ingin memberikan tanggapan. Silakan. Ya, di tahun 2016 ini sebenarnya kita melakukan 99 penyidikan ya. Baik yang dari proses tahun sebelumnya ataupun yang baru saat ini. 99 ini termasuk 17 yang operasi tangkap tangan. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan KPK hanya melakukan operasi tangkap tangan. Jadi kita bisa bandingkan juga 99 penyidikan dengan 96 orang penyidik. Tapi kami tidak ingin gunakan itu sebagai excuse, kita akan bekerja terus. Terkait dengan korupsi di daerah, di tahun ini kita menangani sekitar 11 kepala daerah. Sebagian dari operasi tangkap tangan dari 5 orang dan sisanya dari pembangunan perkara sebenarnya. Jadi kita juga melakukan itu meskipun butuh waktu tentu saja. Nah, terkait dengan kasus-kasus di daerah lain yang sudah di SP3 atau ditangani oleh penegak hukum lain, tentu mekanismenya bukan mekanisme penanganan perkara seperti yang ditangani KPK secara mandiri. Ada proses koordinasi lain yang juga harus dilakukan. Jadi KPK sebenarnya justru lebih banyak hadir di daerah di tahun ini dengan tidak melupakan beberapa perkara-perkara yang
besar, baik dalam case building ataupun operasi tangkap tangan. Tapi kami terima kasih pada kritik tersebut. Kita akan melihat kembali laporan-laporan yang ada, terutama tentu saja yang memang memiliki bukti-bukti dan informasi-informasi awal yang cukup, tentu akan kita tindak lanjuti. Karena tim di KPK itu terbagi mulai dari tim di pengaduan masyarakat, di penyelidikan, di penyidikan, sampai dengan di tingkat penuntutan. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Pram Talk akan segera kembali.